kalau kita bicara tentang saluran cerna atau gastrointestinal, organ lain ya, tentunya misalnya kandung empedu juga termasuk ya. Gejala-gejala yang muncul pada gangguan gastrointestinal ini biasanya ada perdarahan ya, perdarahan, bisa hematemesis atau melena, kemudian mual dan muntah, kemudian bisa berlanjut jadi diare, konstipasi ya pada gejala awal, kemudian nyeri abdomen atau abdomen discomfort ya, kemudian anoreksia ya. Nah, pemeriksaan rutin yang biasa kita lakukan di awal yaitu pemeriksaan darah rutin, kemudian juga feses rutin ya. Masih kelihatan ya? Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, dokter. Kelihatan ya? Dok. Oke. Nah, gejala yang mungkin kalau gangguan gastrointestinal itu yang umum mungkin diare ya. Diare, apa sih yang dimaksud dengan diare? Dikatakan bahwa pada diare itu terjadi peningkatan volume, keenceran dan frekuensi dari defekasi dibandingkan dengan pola defekasi yang normal ya. Contohnya pada bayi ya, bayi bisa mengakresikan tinja 5 gram per kilogram berat badan setiap hari ya, dan bisa meningkat sampai dengan 200 gram per hari pada orang dewasa ya. Ekresi tinja yang lebih dari 200 gram per hari ini yang kita sebut dengan diare ya. Ada diare akut, persisten maupun diare kronis ya. Diare juga dibagi berdasarkan patofisiologinya, ada diare osmotik, ada sekretorik, dan diare hipermotilitas ya. Nah, untuk pemeriksaan labnya bisa pemeriksaan feses, pemeriksaan darah rutin, juga termasuk pemeriksaan urin rutin ya. Nah, untuk gejala mual dan muntah biasanya kita juga lakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan hematologi atau darah rutin, pemeriksaan urin ya, termasuk urium kreatinin, kemudian pemeriksaan tes PAAL-ATI atau fungsi hati yang nanti akan kita bicarakan ya, kemudian pemeriksaan kadar elektrolit serum ya, terkait dengan mungkin bisa terjadi komplikasinya dehidrasi ya. Mual muntah ini kan suatu simptom ya, simptom dari gangguan gastrointestinal ya. Nah, dan juga kadang-kadang disertai dengan nyeri abdomen ya, nyeri abdomen. Ini juga pemeriksaannya juga sama ya, juga sama dengan yang mual muntah. Nah, gejala yang umumnya juga muncul pada gangguan gastrointestinal ya, terutama pada gangguan fungsi hati ya, ada nanti icterus atau jaundice ya. Pemeriksaan labnya bisa pemeriksaan dari fungsi hati, kemudian terkait fungsi hati sebagai metabolisme bilirubin, kita bisa bilirubin ya. Halo, kok bisik ya? Oke. Nah, untuk icterus sendiri ada icterus hemolitik, ada icterus hepatoseluler, dan icterus obstruktif ya. Misalnya kalau kita mau melihat atau mau mengetahui ada atau tidak perdarahan pada gastrointestinal ya, kemudian misalnya pada kasus ulcus pepticum adanya infeksi bakteri dan parasit ya, kemudian ada sindrom malabsorpsi ya, jadi kita perlu dilakukan pemeriksaan feses ya. Di dalam feses itu ada komponen-komponen sisa bahan makanan ya yang tidak dicerna, empedu, kemudian sekresi dari usus, kemudian juga ada air, elektrolit, sel epitel, kemudian juga bisa ada bakteri, dan bahan-bahan anorganik, contohnya kalsium dan fosfat. Ya, jadi untuk pemeriksaan feses ini kita bisa lakukan ada secara makroskopis, kemudian nanti mikroskopis, dan pemeriksaan kimiawi. Ya,
Kalau makroskopis ini kita secara makros, nah artinya kita bisa kita lihat dari warnanya, konsistensi, kemudian baunya ya. Nah, ini hampir sama dengan pemeriksaan urin ya. Pemeriksaan urin juga sama dan cairan tubuh yang lain. Jadi kita lihat dulu dari warnanya. Normal coklat karena adanya urobilin ya. Kalau misalnya agak kehijauan kemungkinan ada apa hasil mungkin dari apa sayur-sayuran yang mungkin malabsorpsi gitu ya. Kemudian kuning bisa ada jagung, susu ya. Kemudian merah misalnya kalau misalnya ada perdarahan pada saluran cerna bawah. Kemudian hitam, kalau hitam ini kemungkinan adanya perdarahan dari saluran cerna bagian kebalik ya. Kalau hitam dari saluran cerna bagian atas ya. Atas. Kalau merah tentunya kalau segar mungkin kemungkinan dari bawah. Kalau hitam ini kan dia sudah bercampur dengan asam lambung ya. Nah, konsistensinya normal, agak lunak, kemudian silindris ya. Kalau keras kemungkinan ada konstipasi, kalau berair kemungkinan ada diare, kemudian lengket, kemudian ada malabsorpsi lemak yang kita sebut dengan steatore. Kemudian kalau misalnya ada darah, bahkan dengan disertai dengan lendir, kemungkinan ada infeksi amoeba atau amoebiasis ya. Dari bau, normalnya bau indol, skatol ya. Kemudian tidak begitu berbau, kemungkinan ada diet sayuran, kemudian agak tajam, kemungkinan ada diet daging, kemudian berbau amis, kemungkinan ada infeksi ya dari vibrio kolera, kemudian berbau asam atau tengik, kemungkinan ini secara normal pada bayi. Berbau busuk, kemungkinan ada gangguan pencernaan pada protein ya. Nah, kalau secara mikroskopis, jadi harus kita bikin satu sediaan yang nanti kita warnai. Pewarnaannya itu bisa banyak, bisa pewarnaan amilum, lugol gitu ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana leukositnya ya, ada atau tidak ya. Normal tidak ada ya. Kalau lebih dari 3/8 pandang besar kemungkinan ada inflamasi, ada kolitis ulceratif ya, disentri ya. Kalau misalnya ada eritrosit kemungkinan ada perdarahan di bagian saluran cerna bagian bawah, kolon dan rektum. Kemudian kalau ada lemak kemungkinan ini ada gangguan ya, gangguan malabsorpsi lemak gitu ya. Kemudian serat sisa makanan ya, normal tidak ada ya. Serat tumbuhan normalnya 1 sampai dengan 4/8 pandang. Kemudian epitel, kristal, sel ragi, amoeba dan telur cacing ini bisa kita lihat secara mikroskopis ya. Kemudian kalau kita periksa kimia, jadi kalau pemeriksaan kimia ini kita bisa periksa pH-nya berapa, uji reduksi, kemudian untuk melihat kandungan urobilinnya ya. Kemudian ada lagi pemeriksaan yang kita sebut dengan tes darah samar atau fecal occult blood test ya, atau disingkat dengan FOBT ya. Ini untuk mendeteksi adanya perdarahan kecil pada traktus gastrointestinal ya. Kemudian screening misalnya kalau ada gejala ke arah CA kolorektal ya. Kemudian mengevaluasi daripada penyebab anemia ya. Kan kita bicara tentang hati ya. Umumnya kalau bicara tentang gastrointestinal ini yang paling banyak adalah terkait dengan fungsi hati ya. Jadi apa yang dimaksud dengan tes hati yaitu pemeriksaan laboratorium yang ditujukan untuk melihat ada atau tidaknya gangguan pada hati ya. Bukan mengukur fungsi hati, tapi memberikan petunjuk adanya kerusakan sel hati. Nah, tetapi kerusakan sel hati itu tidak selalu menyebabkan suatu gangguan fungsi hati ya. Untuk pemeriksaan fungsi hati ini beberapa jenis-jenis pemeriksaan itu sangat peka, tetapi kurang spesifik ya, karena bisa saja misalnya contohnya enzim-enzim yang dihasilkan di hati itu juga dihasilkan pada organ lain ya. Contohnya apa? SGPT misalnya ya, SGPT atau SGOT itu juga selain pada hati juga bisa terdapat pada pada otot ya, pada dihasilkan juga oleh dalam jumlah kecil pada ginjal misalnya ya.
Nah, sehingga kalau untuk melihat fungsi hati ini kita harus melakukan beberapa pemeriksaan secara kombinasi ya untuk mencari penyebab penyakit atau diagnosis ya. Nah, gangguan fungsi hati ini gejala yang timbul bisa ikterus atau asites ya. Ikterus ini mungkin adik-adik udah pada tahu ya, kuning ya, kuning, yaitu pigmentasi kuning pada kulit, sklera, mata, dan mukosa karena adanya hiperbilirubinemia atau peningkatan kadar bilirubin yang mencapai 3,5 mg per desiliter ya, muncullah ikterus atau jaundice ya. Kemudian kalau asites ini penimbunan cairan secara abnormal di dalam rongga perut ya, bisa kita sebut sebagai transudat atau eksudat ya. Kalau transudat ini terjadi akibat proses bukan radang ya, karena adanya gangguan keseimbangan secara osmotik cairan tubuh ya. Kalau eksudat terjadi karena peradangan, misalnya ada infeksi bakteri, jamur, virus ya. Kemudian juga bisa karena ada trauma, hematom, luka bakar, dan keganasan. Nah, untuk gangguan Pak Alati atau fungsi hati, ya bisa kita bagi secara anatomisnya ada 3 ya. Jadi secara ini untuk memudahkan kita belajarnya, jadi ada kelainan prahepatik atau prehepatik, kemudian intrahepatik, kemudian poshepatik ya. Nah, yang prehepatik ini jadi misalnya contohnya pada anemia hemolitik ya, di mana Pak Alatinya normal, tetapi terjadi peningkatan bilirubin yang unkonjugasi ya. Sehingga nanti kalau kita periksa bilirubin urin dan fesesnya normal, tetapi urobilinogenuria ya. Nah, kalau yang intrahepatik ini artinya gangguan itu akibat kerusakan pada heparnya sendiri, misalnya hepatitis, kemudian sirosis, kemudian adanya CA ya. Kalau kita bicara pada sel-sel hepar, nah nanti kalau kita periksa akan terjadi peningkatan SGOT, SGPT ya, GGT, kemudian juga ALP ya kalau terjadi sumbatan ya. Nah, salah satu fungsi hepar juga adalah tempat sintesisnya protein ya, sehingga nanti hasil protein juga albumin, globulin itu bisa abnormal ya. Kemudian juga ini bilirubin ya, di mana hati merupakan tempat metabolisme dari bilirubin. Ini tergantung nanti kerusakannya ya, juga bisa dibedakan juga prehepatik, hepatik, dan poshepatik ya. Bisa bilirubin yang unconjugate-nya yang meningkat atau yang conjugate-nya yang meningkat. Nah, kalau yang poshepatik ya, ini yang poshepatik artinya setelah hepar ya. Ini dari hepar misalnya ke kandung empedu ya. Jadi misalnya ada sumbatan mungkin karena ada batu atau tumor sehingga bilirubin yang conjugate ini akan meningkat termasuk ALP ya. Kemudian SGOT, SGPT juga bisa meningkat ya. Nah, pembagian tes Pak Alati bisa kita bagi jadi 4, jadi ada 4 ya. Ada yang menggambarkan kerusakan sel hati tadi. Sel hati tadi kan tempat produksinya enzim-enzim transaminase, SGOT, SGPT ya. Kemudian menggambarkan gangguan fungsi hati ya. Salah satu fungsi hati adalah metabolisme bilirubin dan juga sintesis ya. Sehingga kalau kita periksa bisa memperlihatkan adanya gangguan uptake, konjugasi, dan ekresi dari bilirubin ya. Kemudian gangguan sintesis bisa kita periksa dengan melihat kadar albumin serumnya, kemudian faktor koagulasi juga ya, kemudian enzim kolin esterase, kemudian menggambarkan adanya kolestasis atau sumbatan. Ini tadi misalnya lebih banyak kejadiannya pada yang poshepatik. Jadi terjadi peningkatan enzim plasma pada saluran empedu, contohnya ALP, GGT, kemudian 5 nukleotidase ya. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang gunanya untuk melihat atau mengetahui apa sih penyebab dari gangguan pada fungsi hati ini. Ya ini
kalau kita kaitkan mungkin ada infeksi hepatitis virus ya, kita bisa periksa ABSHG, kemudian juga antibodi ya, anti ABS, kemudian bisa juga diperiksa kadar alfa fetoprotein dan CEA, contohnya pada kasus-kasus yang mengarah pada keganasan sel hati ya, karsinoma atau hepatoma ya. Oke, sekarang untuk gangguan fungsi hati. Tadi sudah kita katakan bahwa hati ini salah satu fungsinya adalah untuk metabolisme bilirubin ya. Jadi kalau kita lihat mungkin nanti ada peningkatan bilirubin yang unconjugate atau yang belum terkonjugasi ya. Contohnya tadi pada anemia hemolitik ya, gangguan uptake jadinya ya. Kemudian pada kasus-kasus yang jaundice ya, bisa bilirubin direct atau indirectnya juga meningkat. Misalnya pada kasus kolestasis juga bilirubin yang conjugate yang lebih meningkat gitu ya. Kemudian bilirubin urin juga kita bisa periksa peningkatan bilirubin conjugate di dalam darah ini nanti kan akan masuk ke dalam sirkulasi kembali ya. Kemudian akan terekskresikan bersama urin ya. Kemudian urobilinogennya juga di dalam urin bisa kita periksa ya. Kalau misalnya kita temukan urobilinogen urin yang negatif ya, kemungkinan ini ada kolestasis total ya. Kemudian juga bisa kita periksa empedu pada tinja, ini misalnya juga kalau dia negatif tidak ada sama sekali, ini juga menunjukkan adanya kolestasis ya. Masih kelihatan ya slide-nya? Halo? Masih, Dok. Oke. Bilirubin ya. Bilirubin kita tahu ada bilirubin direct, indirect atau yang unconjugate dan direct ya. Direct atau yang sudah terkonjugasi ya. Jadi kemungkinan adanya hemolisis atau anemia hemolitik tadi ya, kemudian penyakit-penyakit familial ya. Nah, sekarang kita bagi yang tadi yang apa? Hiperbilirubin atau peningkatan bilirubin tadi. Jadi tadi sesuai dengan secara anatomis tadi ya, ada prehepatik, hepatik dan poshepatik ya. Bilirubin itu bisa unconjugate-nya yang meningkat jadi yang indirect ya, kemudian juga conjugate yang sudah terkonjugasi atau direct ya. Nah, kalau yang unconjugate ini bisa prehepatik. Prehepatik ini artinya dia belum masuk ke terjadi gangguan uptake ke hepar ya, sehingga terjadi peningkatan bilirubin yang unconjugate ya, bilirubin overproduction yang contohnya tadi pada anemia hemolitik ya. Kemudian kalau dia pada kasusnya pada yang hepatik, artinya di sini ada gangguan pada uptake ya, uptake dan juga konjugasi. Kemungkinan ada gangguan atau kerusakan pada sel-sel hepar ya. Sehingga karena ada gangguan konjugasi sehingga bilirubin indirect atau yang unconjugate yang belum masuk ke hepar itu juga tertahan sehingga akan meningkat ya. Nah, kalau bilirubin conjugate-nya yang meningkat atau yang direct-nya meningkat bisa karena secara patofisiologi bisa karena gangguan pada hepatik ya, pada hepatoselulernya, bisa karena infeksi hepatitis contohnya, atau misalnya pada sumbatan intrahepatiknya ya. Kemudian bisa juga karena poshepatik ya. Poshepatik ini misalnya sumbatan di luar dari hepar, contohnya tadi di saluran empedu ya. Nah, ini ya. Jadi kuncinya di sini. Jadi kalau kita belajar tentang gangguan pada metabolisme bilirubin, bisa kita bagi apakah bilirubin yang meningkat itu yang unconjugate atau yang indirect atau yang conjugate atau direct. Nah, secara patofisiologinya tadi kita bagi bisa prehepatik, hepatik. Kalau yang conjugate ini bisa hepatik dan poshepatik ya. Jadi kalau hepatik ini bisa yang unconjugate yang meningkat atau juga yang conjugate karena secara patofisiologi ada dua ya.
bisa di gangguan konjugasinya atau aptiknya, kemudian bisa juga gangguan di intrahepatiknya atau hepatoseluler, ya. Oke, kira-kira paham ya? Nah, ini kita jelaskan satu persatu. Yang tadi yang prehepatik, ya, peningkatan bilirubin yang unconjugate prehepatik, ya. Ini secara contoh kasusnya pada misalnya anemia hemolitik, ya. Jadi terjadi peningkatan penghancuran eritrosit sehingga kadar bilirubin indirect di dalam serum juga akan meningkat, ya. Nah, bilirubin indirect meningkat, akibatnya bilirubin direct juga akan meningkat sehingga akan masuk ke dalam usus halus. Di sini di dalam usus halus bisa ke usus besar feses dirubah menjadi urobilinogen atau stercobilin dalam feses, atau pada waktu di intestin tadi dia akan masuk kembali ke sirkulasi melalui vena portal, kemudian ke hepar, masuk lagi ke dalam sirkulasi dan diekskresikan lewat ginjal, terjadi peningkatan kadar urobilinogen urin, ya. Nah, ini kalau kita lihat hasil pemeriksaan labnya, jadi bilirubin indirectnya akan meningkat. Urinnya kalau kita periksa secara makroskopis akan berwarna gelap. Urobilinogen urinnya akan meningkat juga, positif 3. Kemudian kalau feses kita periksa bisa berwarna gelap, ya, secara makroskopis. Kemudian stercobilinogen urinnya juga positif. Bilirubin urinnya juga positif, ya. Nah, ini kejadiannya lebih banyak pada bayi, ya, bayi yang dengan ikterus, ya. Jadi kemungkinan ada ikterus hemolitik, ya. Nah, ini secara patofisiologi tadi, ya, ada juga, ya, yang hiperbilirubinemia unconjugate yang hepatik, ya, yang hepatik tadi, ya. Nah, ini adanya gangguan pada intrahepatik, ya. Jadi gangguan optik dan konjugasi dari bilirubin, ya. Jadi kalau pada yang tadi yang prehepatik, ya, si hepatnya normal, tetapi kalau yang pada yang hepatik ini terjadi gangguan, ya, pada hepatiknya. Mungkin ada infeksi virus contohnya, ya. Jadi terjadi kerusakan sel-sel hepar. Nah, ini kalau ada gangguan uptake dan konjugasi bilirubin indirectnya di dalam serum ini akan meningkat, ya. Kemudian bilirubin serum di dalam bilirubin indirect di dalam serum meningkat, tetapi karena dia ada gangguan, bilirubin directnya ini menurun malah, ya, karena ada gangguan konjugasi dan uptake tadi, ya. Sehingga kalau kita periksa urobilinogen urinnya di dalam urin, di dalam feses juga menurun, ya, menurun atau bisa tadi negatif, ya. Nah, contohnya kalau yang hepatik, yang hiperbilirubinemia yang unconjugate ini pada sindrom Gilbert, ya, sindrom Kreuger-Nazar, atau misalnya pada bayi-bayi, ya, bayi-bayi yang ikterik, ya, atau punya kuning pada bayi, ada gangguan fungsi enzim glucuronil transferase yang belum sempurna. Enzim ini yang berperan pada konjugasi bilirubin, ya, biliverdin ke bilirubin, ya. Kemudian sindrom Lucey-Driscoll ini, ya. Jadi ini, ya, bermacam-macam sindrom yang bisa menyebabkan unconjugate hepatic hyperbilirubinemia, ya. Jadi kalau kita periksa dari labnya, si pasiennya juga ikterus, bilirubin indirectnya meningkat, urobilinogen urinnya tadi menurun, ya, menurun sehingga urin akan berwarna kuning pucat, ya. Stercobilinogen feses juga menurun sehingga feses berwarna kuning pucat, ya. Kemudian bilirubin urinnya bisa negatif, ya, bisa negatif karena tadi produksi bilirubin yang konjugatnya menurun, kan. Nah, ini contohnya misalnya pada kasus hepatitis, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara tentang yang unconjugate, ya, unconjugate, baik yang prehepatik maupun yang intrahepatik hiperbilirubinemia, sekarang yang conjugate.
conjugate hepatic hyperbilirubinemia. Ini bisa hepatik atau nanti bisa post hepatik ya. Sekarang kita bicara yang hepatik dulu. Yang hepatik ini ada penyebabnya bisa tipe kolestatik ya, kolestatik atau sumbatan. Penyebabnya bisa idiopatik atau bisa karena infeksi virus hepatitis atau bisa karena konsumsi obat-obatan ya. Contohnya ini largactil, arsen, organik, metiltestosteron ya. Secara patofisiologi akan terjadi peningkatan atau hiperbilirubinemia ekstrahepatik atau yang direct ya, direct. Jadi bukan yang indirect, indirect yang meningkat, tapi yang direct ya. Nah ini kalau tipe hepatoseluler ini secara patofisiologi bisa akut atau kronis ya. Kalau akut contohnya pada kasus infeksi hepatitis virus, kalau kronis pada sirosis hepatis ya, sirosis hepatis. Nah, untuk yang tipe hepatoseluler secara patofisiologi karena terjadinya peradangan ya, peradangan atau inflamasi, terjadi pembengkakan atau edema dari sel hepar ya. Nah, ini bisa sel heparnya bisa nanti nekrosis ya, menyebabkan kebocoran bilirubin ke dalam sirkulasi darah, atau bisa saat pada edema tadi terjadi peningkatan tekanan pada kolangiols ya, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas dan bilirubin akan bocor ke dalam sirkulasi darah ya. Nah, untuk yang apa? Kalau tadi yang hepatik, sekarang yang post hepatik ya, post hepatik, atau extrahepatal obstructive icterus ya. Jadi biasanya yang kalau post hepatik ini kebanyakan karena obstruksi ya. Obstruksi misalnya karena ada CA, kanker, pankreatitis atau litiasis atau batu ya. Secara patofisiologi bilirubin yang sudah terkonjugasi tadi tidak bisa masuk ke dalam intestin atau usus halus ya. Bisa sumbatannya parsial, contohnya misalnya kalau massa CA-nya itu belum terlalu besar atau mungkin batunya masih kecil ya. Sehingga kalau kita periksa urobilinogen urinnya positif, urobilinogen fesesnya masih positif dua-duanya. Tetapi kalau sumbatannya udah total, keduanya kalau kita periksa di urin dan di feses urobilinogennya negatif ya. Nah, ini patofisiologi kedua, kalau tadi karena sumbatan ya. Kalau tadi kan karena sumbatan ya. Ini kalau yang kedua secara patofisiologi kemungkinan adanya regurgitasi bilirubin yang direct ya. Terjadi peningkatan tekanan pada saluran empedu, kemudian peningkatan permeabilitas sehingga terjadi kebocoran bilirubin direct di dalam sirkulasi darah ya. Sehingga kalau kita periksa terjadi peningkatan bilirubin yang yang direct ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi kalau yang sumbatan tadi kalau kita lihat kalau pada yang obstruksi total dia icterus dan bilirubin directnya akan sangat meningkat, kalau yang parsialnya tidak terlalu meningkat. Urobilinogen fesesnya kalau pada yang sumbatan total ini negatif, pada yang parsial masih ada masih bisa ditemukan. Yang pada yang urobilinogen urinnya ini juga sama, kalau dia sumbatannya total ini negatif, kalau sumbatannya sebagian masih bisa ditemukan. Sedangkan untuk bilirubin urinnya kedua-duanya masih bisa ditemukan positif ya. Nah, sekarang kalau untuk melihat dari fesesnya, feses yang berwarna gelap atau berwarna gelap ini bisa karena icterus kolekstatik atau icterus karena penyakit hepatoseluler ya. Kalau normal kemungkinan ini icterus hemolitik. Kemudian kalau fesesnya berwarna pucat ini tadi kemungkinan defisiensi enzim glucuronil transferase ya. Untuk urobilinogen sendiri kita tahu bahwa urobilinogen ini adalah bilirubin yang ada di usus yang akan diubah oleh bakteri menjadi urobilinogen ya. 20%
ini akan diabsorpsi oleh usus, masuk ke dalam sirkulasi enterik, kemudian diekresikan kembali ke dalam empedu oleh epar. Sebagian kecil akan diekresikan ke dalam urin, ya. Nah, pemeriksaan kadar urobilinogen urin ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dari kelainan hati, ya. Itu tadi misalnya obstruksi total, traktus biliaris, maka bilirubin tidak dapat masuk intestin dan urobilinogen urinnya negatif tadi, ya. Oke, ini kalau gangguan pada fungsi hati, ya. Kalau sebagai tempat metabolisme, ya, metabolisme bilirubin. Sekarang gangguan fungsi sintesis, ya. Hati tadi dikatakan sebagai tempat sintesis juga, ya. Protein plasma itu ada albumin, ya, alfa dan beta globulin, ya. Sehingga pada penyakit hati akut dan kronis kita bisa temukan adanya hipoalbuminemia, ya. Kemudian pada penyakit hati kronis dan sirosis biasanya terjadi peningkatan gamma globulin, ya. Nah, hati juga tempat sintesisnya faktor koagulasi. Faktor koagulasi ada apa? Ada faktor 2, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10 yang disintesis dengan bantuan vitamin K, ya. Sehingga kalau misalnya terjadi kerusakan sel hati akan mudah terjadi perdarahan. Sehingga kalau kita periksa tes koagulasinya abnormal. Pemeriksaan tes koagulasi itu ada pemeriksaan PT, APTT contohnya, ya. Jadi ada pemeriksaan prothrombin time, kemudian activated prothrombin time, ya, PT APTT, ya. Defisiensi dari faktor koagulasi bisa menyebabkan gangguan absorpsi dari vitamin K atau terjadi kolestasis, ya, kerusakan sel hati. Nah, kemudian juga ada enzim kolin esterase yang juga disintesis di hati. Jadi kalau misalnya pada penyakit hati kronis dan sirosis atau malnutrisi dan keracunan insektisida ini kadarnya menurun, ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan salah satu penyebab dari adanya hiperbilirubinemia yang terutama yang post hepatik, ya, ada penyebabnya adalah kolestasis atau sumbatan, ya. Nah, ada beberapa enzim yang bisa kita periksa, ya, yang bisa membantu kita menunjukkan adanya sumbatan, misalnya ALP, ya. Alkalin fosfatase, kemudian GGT, gamma glutamil transferase, kemudian 5 nukleotidase, ya. Tetapi untuk yang ALP ini bisa juga dia didapatkan pada osteoblast dan sel-sel yang melapisi kanalikuli, ya. Sehingga biasanya kalau ini ALP ini juga bisa juga untuk marker misalnya ada gangguan pada tulang gitu, ya. Peningkatan alkalin fosfatase ini dan gamma GT biasanya ini menandakan adanya penyakit hepatobiliar, ya, kemudian tumor hati primer atau sekunder, ya. Tetapi kalau terjadi peningkatan alkalin fosfatase atau ALP tanpa peningkatan gamma glutamil transferase, ini kemungkinan adanya gejala SOL atau misalnya leukemi, granuloma atau penyakit-penyakit lymphoma Hodgkin, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang salah satu pemeriksaan untuk menentukan etiologi dari gangguan fungsi hati, ya. Etiologi. Kebanyakan fungsi hati itu gangguan fungsi hati itu bisa disebabkan karena adanya infeksi hepatitis virus, ya, sama, ya. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan pemeriksaan serologi hepatitis virus, ya. Pemeriksaan serologi hepatitis virus. Jadi di sini yang sering kita periksa adalah marker-marker hepatitis, ya. Hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, ya, kemudian hepatitis C, ya. Jadi kita bisa periksa marker-markernya. Ini untuk hepatitis B bisa kita lihat, ya. Ada kalau secara genomik, ya, ada struktur virus dari hepatitis B itu ada ABSAG, ya, surface antigen, ada envelope antigen, kemudian core antigen, ya. Nah, ini yang bisa kita periksa, ya.
secara serologi ya. Ini untuk yang salahnya hepatitis A ya, hepatitis B ya. Nih. Jadi kalau untuk hepatitis B ini kita bisa periksa misalnya kalau terjadi peningkatan ABS/AG, kemungkinan adanya infeksi hepatitis akut atau kronis. Kemudian juga ada ABC tadi yang core, bisa IgM atau IgG ya. Kalau yang IgM bisa menandakan adanya akut hepatitis B kalau dia titernya tinggi, kemudian kronik kalau titernya rendah ya. Kemudian yang IgG ya, IgG bisa karena pernah terjadi paparan dengan hepatitis B, kemudian juga bisa karena terjadi kronik berlanjut menjadi kronik hepatitis B ya. Kemudian anti ABS ya, anti ABS ini bisa menandakan adanya imun terhadap hepatitis B ya. Kemudian ABE/AG ini amplop ya, amplop jadi menandakan adanya replikasi dari virus. Jadi bisa pada akut hepatitis B ya, atau bisa juga hepatitis B yang menetap atau persisten ya. Kemudian anti ABE-nya ini justru menandakan adanya konvalesen atau perbaikan dari infeksi virus hepatitis B ya. Jadi ini juga sama. Jadi kalau hasil dari pemeriksaan serologi dari hepatitis setelah kita periksa, jadi misalnya ABS/AG, anti ABC total, anti ABS ya, misalnya sama-sama negatif, artinya mungkin kemungkinan belum pernah terinfeksi. Kalau misalnya ABS/AG positif, kemungkinan ada infeksi akut ya, tadi ya, kalau misalnya titernya tinggi ya, atau misalnya pasca imunisasi. Kemudian anti ABC yang positif, ini kesembuhan dari infeksi akut. Kemudian anti ABC total positif dengan anti ABS positif ya, kemungkinan ini adalah pernah terpapar dengan hepatitis B dan sekarang sudah imun ya. Kemudian infeksi kronis bisa ditandai dengan ABS/AG yang masih positif, kemudian ada anti ABC total positif ya. Kemudian infeksi kronis bisa ABS/AG-nya positif, kemudian total anti ABC-nya positif ya. Ini kalau yang positif palsu ya, kalau misalnya ABS/AG negatif, anti ABS/AG-nya negatif ya. Kemudian kalau anti ABS positifnya ini menandakan imun ya, imun. Jika konsentrasinya lebih atau sama dengan 10 mili/IU per mililiter ya, bisa menandakan imun ya. Jadi nggak usah lagi kalau mau divaksinasi ya. Ini secara serologinya bisa kita lihat ya, mulai dari awal terinfeksi pada minggu-minggu pertama yang bisa kita periksa ya adalah ABS/AG-nya ya. ABS/AG ini akan menghilang pada minggu ke-24 ya. Yang kita bisa diperiksa di sini adalah anti ABC IgM beserta dengan anti ABC total ya. Kemudian setelah itu anti ABS, antibody atau anti ABS ini akan terbentuk pada minggu ke-32 ya. Nah, di sini yang sering jadi masalah ya. Kadang-kadang misalnya pasien klinis jelas hepatitis, ada ikterik gitu ya, peningkatan SGOT, SGPT pada saat pemeriksaan serologinya ternyata kita dapatkan ABS/AG-nya negatif dan anti ABS-nya negatif gitu ya. Nah, kira-kira kalau di sini kita bisa lihat di gambar ini bahwa pada saat ABS/AG mulai menghilang, kemudian anti ABS-nya belum terbentuk. Di sinilah yang kita sebut dengan window period atau fase jendela ya. Nah, jadi kita tidak serta-merta mengatakan bahwa hasil pemeriksaan lab-nya salah atau mungkin pasien bukan hepatitis ya. Tetapi perlu kita lakukan pemeriksaan di sini. Jadi IgM anti ABC ya, atau total anti ABC ya. Atau juga kita bisa periksa anti ABE-nya ya, bisa ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini kalau dia untuk infeksi hepatitis B sendiri yang menetap tadi ya, dikatakan bahwa kalau di sini kan harusnya pada minggu ke-24
titer dari ABSAG ini akan menghilang, ya. Tetapi kalau dia menetap, ya, lebih dari 6 bulan, maka kita katakan bahwa ini adalah hepatitis B kronis, ya, kronis. Jadi menetap, ya. Kemudian bisa juga pemeriksaan ABE-AG-nya yang juga masih menetap, ya. Ini hepatitis kronis, ya. Kalau lebih dari 6 bulan masih kita dapatkan ABSAG-nya. Oke, untuk hepatitis A sendiri, hepatitis A tidak terlalu rumit seperti hepatitis B, ya. Jadi kalau beberapa marker pada hepatitis A itu cuma anti AAV, kemudian AAV, anti AAV IgM sama anti AAV total, ya, total. Biasanya kalau hepatitis A ini sifatnya kebanyakan akut, ya, akut. Jadi kalau kita periksa misalnya pada masa bulan pertama sampai dengan bulan kelima dan bulan keenam, ini IgM anti AAV-nya masih positif, ya. Tapi kalau lebih dari itu kita bisa periksa total anti AAV-nya, ya. Nah, biasanya kalau dokter biasanya dia melakukan pemeriksaan tambahan, ya, tambahan. Ya, misalnya pemeriksaan pada PESES atau pemeriksaan enzim SGPT atau ALT, ya. Oke. Nah, ada juga marker-marker yang apa? Marker-marker lain yang tadi kita pada kasus-kasus hepatitis yang menjadi kronik, biasanya dia dapat menjadi predileksi terjadinya keganasan, ya, sirosis atau berlanjut menjadi CA atau hepatoma, ya, hepatoma. Jadi kita bisa periksa alfa fetoprotein dan CEA, ya, CEA marker untuk tumor atau keganasan hepar, ya, hepatoma. Nah, selain marker-marker dari apa? Dari hepatitis B tadi ada ABSAG, anti ABS, ABEAG, anti ABE, ya, atau apa? ABC IgM atau ABC total. Kita juga bisa periksa HBP DNA. HBP DNA ini virusnya, ya, virusnya. Jadi kegunaan pemeriksaan HBP DNA ini merupakan gold standar untuk diagnostik pada, bisa juga untuk diagnostik, ya, misalnya kalau ragu-ragu, jadi kita periksa benar atau tidak ada virusnya, kita bisa periksa juga viral load-nya, jumlah virusnya, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk melihat kemungkinan perkembangan ke arah sirosis atau CAAT, kanker hati, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk follow up atau memulai terapi antivirus, ya. Jadi menentukan batas awal sebelum dilakukan terapi, kemudian untuk follow up, ya. Kemudian untuk menentukan apakah sudah ada kesembuhan dan efikasi dari antiretrovirals, ya. Kemudian juga bisa untuk pemeriksaan awal apakah terjadi resistensi dari obat antivirus, gitu, ya. Nah, ini pemeriksaannya memang cukup mahal, ya. Sama dengan hepatitis C juga ada pemeriksaan ACP-RNA. Kalau untuk hepatitis B ada HBP DNA, ya. Nah, ini untuk hepatitis C, ya. Hepatitis C pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah anti ACP, ya. Anti ACP ini sifatnya screening, ya. Jadi antibody, ya, tidak serumit seperti hepatitis B, ya. Hepatitis B tadi ada ABSAG, anti ABS, kemudian ABEAG, ABC anti IgM, gitu, ya. Dan ini tadi adalah pemeriksaan cpRNA untuk diagnostik, ya, bisa juga untuk memulai terapi dan monitoring, ya. Kemudian ada juga pemeriksaan ACP genotyping, sama juga dengan HBP tadi. HBP, ya, jadi ada pemeriksaan genotyping, ya. Jadi
biasanya genotyping ini diperiksa untuk melihat kalau misalnya ada kasus-kasus ke arah resistensi ya, resistensi atau pemilihan regimen untuk terapi dari hepatitis ya. Oke, saya rasa sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan dibuka aja session diskusi deh pembawa acaranya. Baik dokter. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan. Halo? Iya dokter. Teman-teman, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi kita udah bicarakan pemeriksaan yang terutama pada fungsi hati ya, fungsi hati. Jadi ada untuk metabolisme bilirubin, kemudian untuk sintesis ya. Sintesis tadi ada sintesis untuk protein ya. Sintesis faktor koagulasi gitu ya. Nah, untuk yang metabolisme bilirubin tadi kita ketahui kalau hiperbilirubinemia itu kan ada yang direct maupun yang indirect ya, yang indirect dan direct. Jadi kalau yang indirect itu bisa terjadi prehepatik dan hepatik, kalau yang direct itu bisa hepatik dan poshepatik. Nah, sekarang kita harus mengerti secara patofisiologi dulu mana yang dikatakan prehepatik, mana yang dikatakan poshepatik. Jadi kalau prehepatik itu artinya dia sebelum masuk ke hepar, kalau yang di hepar itu intrahepatik, kalau yang setelah masuk ke hepar dan akan keluar itu poshepatik ya, poshepatik. Nah, jadi kita bayangkan bilirubin itu kan terbentuknya dari eritrosit ya, dari eritrosit yang akan mengalami lisis ya, litit, keluarlah biliverdin ya. Biliverdin kemudian nanti akan dirubah menjadi bilirubin ya, bilirubin. Jadi kalau dia terganggu masuk ke dalam hati akan terjadi peningkatan yang indirect ya, indirect. Bisa juga karena ada gangguan di hati, misalnya sel-selnya rusak karena ada lagi infeksi virus ya, sehingga dia juga akan yang di luar meningkat, yang di dalam juga meningkat. Nah, kalau gangguannya di hepatik misalnya itu bisa yang di directnya meningkat, hepatik bisa kerusakan sel atau juga bisa karena ada sumbatan di sel-sel hepatnya. Jadi yang direct meningkat atau yang yang indirectnya meningkat, bisa juga directnya juga meningkat ya. Nah, dan juga karena sumbatan tadi artinya yang directnya meningkat ya, tetapi dia tidak bisa disalurkan ke dalam intestin ya, intestin. Sehingga kalau tadi kita lihat bisa urobilinogen urin dan fesesnya negatif gitu ya. Oke, silakan. Udah ada pertanyaan belum? Sepertinya tidak ada pertanyaan, dokter. Berarti sudah mengerti semua atau tidak mengerti ya? Kurang tahu, dokter. Sepertinya masa dari 313 nggak ada yang mau bertanya? Slide-nya masih kelihatan nggak? masih terlihat, dokter. Masih kelihatan ya? Masih. Nah, jadi lebih banyak nanti kalau di soal saya bicaranya di sini ya. Di itu prehepatik, hepatik dan poshepatik ya. Kemudian yang menggambarkan kalau kerusakan hati ini sel-sel enzimnya, kalau gangguan fungsi hati artinya kan tadi ada dua macam fungsinya untuk metabolisme dan juga sintesis ya. Kemudian kolestasis ya.
kemudian etiologi. Itu rapid test ada yang positif nggak? Satu. Oh ya udah. Ya udah, pulang. Kemudian etiologi ya, etiologi ini artinya penyebab ya. Penyebab itu bisa karena infeksi virus, bisa karena apa? Tumor, kanker gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini yang perlu diingat tadi ya, diingat tadi icterus itu atau hiperbilirubinemia berapa bisa dikatakan hiperbilirubinemia atau icterus atau jaundice jika kadar bilirubin lebih dari berapa tadi? Ya, 2 mg per desiliter ya. Nah, ini secara patofisiologi hiperbilirubinemia ini ada yang indirect, ada yang direct ya. Ada yang unconjugate atau yang conjugate. Jadi yang belum terkonjugasi dan yang sudah terkonjugasi bilirubin itu ya. Kalau yang belum terkonjugasi tadi ada yang prehepatik, ada yang hepatik. Kalau yang sudah terkonjugasi bisa karena hepatik, dan poshepatik ya. Hepatik dan poshepatik ya. Nah, jadi kita bayangkan saja kalau dia belum masuk hepar artinya itu prehepatik ya. Prehepatik dia belum dikonjugasi artinya yang indirect yang meningkat ya. Atau dia nggak bisa masuk hepar karena ada kerusakan di sel hepar artinya dia indirectnya meningkat ya. Kemudian kalau yang directnya meningkat itu bisa hepatik dan poshepatik. Kalau yang hepatik itu karena mungkin ada kerusakan di sel hepar, infeksi virus, atau misalnya ada sumbatan ya, atau poshepatik. Poshepatik itu bilirubinnya sudah terkonjugasi tapi dia terperangkap nggak bisa keluar karena ada batu atau misalnya ada CA di saluran empedu ya. Nah, sehingga terjadilah nanti kalau kita lihat seperti ini yang bisa kita lihat. Nah, ini yang harus dipahami ya. Ini bisa jadi multiple choice nanti ya. Jadi kalau misalnya kasus icterus hemolitik bisa kita temukan apa misalnya kecuali gitu ya. Jadi harus paham. Kemudian di sini juga ini yang intrahepatik tadi ya. Kalau kita periksa labnya seperti ini ya, yang unconjugate ya. Nah, ini juga kalau kita periksa labnya hasilnya akan seperti ini ya. Bilirubin indirectnya meningkat, urobilinogen urin dan fesesnya bisa menurun ya. Bilirubin urinnya negatif ya. Kasus-kasus hepatitis gitu ya, kasus ikterik gitu ya. Nah, ini kalau yang conjugate yang meningkat ya, conjugate yang meningkat bisa akut, kronis, atau bisa yang tipe hepatoseluler karena sumbatan ya. Jadi kalau kita bilirubin directnya pada yang obstruksi total, obstruksi yang parsial ya. Urobilinogen fesesnya gimana pada yang total, pada yang parsial ya. Kemudian urobilinogen urinnya juga sama ya. Pada yang total gimana, yang parsial gimana, bilirubin urinnya ya. Nah, ini kita lihat untuk pemeriksaan fesesnya juga sama ya. Urobilinogennya ya. Kemudian nanti untuk marker-marker hepatitis juga harus paham ya, terutama yang ini tadi ya, yang ini atau yang ini ya. Nah, ya, yang ini ya. Jadi kalau kita ABSAG-nya positif, artinya apa? Kalau misalnya ABSAG ini nanti apa nanti ya? Kalau misalnya ABSAG-nya positif, total anti ABC-nya positif, ini apa ya? Jadi harus paham ini ya, marker-marker hepatitis ya. Oke, belum ada juga pertanyaan? Sudah
Ini ada satu Nggak ada pertanyaan, pertanyaan? dokter. Oke. Boleh. Dari Laras Ayu Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter, kenapa Iya. SGOT dan SGPT pada hepatitis meningkat? Terima kasih sebelumnya, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Ya itu tadi. Jadi kalau SGOT dan SGPT itu kan adalah enzim-enzim transaminase ya, yang dihasilkan sebagian besar adalah di sel-sel hepar ya, di sel-sel hepar. Terutama yang SGPT ya, SGPT, SGOT, walaupun misalnya dihasilkan oleh organ lain seperti pada tulang ya, tetapi memang sebagian besar adalah dihasilkan di hepar ya. Nah, pada saat terjadi kerusakan sel hepar, itu tadi secara patofisiologis kan terjadi edema ya, inflamasi edema ya, sehingga akan berlanjut menjadi nekrosis dari sel-sel hepar, sehingga si enzim tadi SGOT dan SGPT tadi akan akan tersekresikan keluar gitu ya. Nah, kalau kita periksa dia akan meningkat jelas ya. Ini nggak cuma pada hepatitis ya SGOT SGPT meningkat ini. Misalnya kalau infeksi virus termasuk virus Dengue atau DBD, tahu ya, Dengue ya atau DBD, itu juga meningkat SGOT SGPT karena virus DBD atau virus Dengue ini juga bersifat sitopatik terhadap sel-sel hepatosit ya. Nah, itu tadi. Jadi karena adanya proses inflamasi menyebabkan edema, bisa terjadi nekrosis ya. Nekrosis sehingga si sel-sel si enzim-enzim tadi akan dikeluarkan. Oke, demikian. Ada lagi? Baik, dokter. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Sepertinya cukup, dokter. Oke, kalau cukup, oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti ya. Karena nanti bahan untuk yang UAB apa UTB ya? UAB ya? Langsung UAB, dokter. UAB ini ya sebagian besar nanti banyak tentang yang bilirubin dan hepatitis ya, itu. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.